Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dari Dinanti dari program Studi Siswa Informasi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 3912150011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Sistem. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan sistem, yaitu keamanan sistem dari database. Yang pertama, pengertian dari keamanan sistem itu sendiri adalah usaha yang dilakukan individu, perusahaan, lembaga, atau organisasi untuk melindungi perangkat komputer, perangkat lain non-komputer, informasi, data, fasilitas, dan dari penyalahgunaan oleh orang tidak berwenang. Kemudian di sini apa sih pengertian dari sistem keamanan database itu sendiri, di mana database atau basis data adalah kumpulan data yang dapat disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau suatu program aplikasi untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian, keamanan database sendiri adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesenjangan ataupun bukan, di mana ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap organisasi atau organisasi yang memiliki sistem database. Kemudian yang pertama di sini ada prosedur penanganan insiden terhadap database. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sifat insiden. Kemudian yang kedua, menghalangi atau mencegah eskalasi kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut. Kemudian yang keempat, mengumpulkan bukti insiden itu yang sesuai. Kemudian yang kelima, memulihkan layanan sesegera mungkin. Dan yang keenam, mengambil langkah-langkah proaktif atau mengurangi insiden masa depan. Kemudian di sini ada aspek keamanan, yaitu yang pertama, membatasi akses ke data dan servis. Kemudian yang kedua, melakukan autentifikasi pada user. Dan yang ketiga, memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Kemudian di sini ada beberapa tahap-tahap penanganan insiden. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation, di mana tahap persiapan ini kebijakan, prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia harus disiapkan secara matang, yang dimana akan digunakan pada proses pencegahan dan penanganan terhadap insiden yang terjadi pada keamanan data atau database. Kemudian yang kedua ada tahap identifikasi, yang dimana tahap ini memerlukan penelusuran terhadap insiden yang terjadi pada data atau database sebuah organisasi mulai diidentifikasi. Kemudian penyebab terjadinya insiden harus dilakukan pada tahap ini, di mana penyebab adanya gangguan dari database bisa berasal dari dalam sistem komputer maupun dari manusia sebagai pengguna sistem komputer. Kemudian yang ketiga ada tahap containment, di mana pada tahap ini akan dilakukan pencegahan lebih lanjut terhadap kerusakan atau kebocoran lebih lanjut dari data-data penting atau rahasia dari organisasi, di mana apabila gangguan pada database disebabkan oleh adanya malware, maka dilakukan proses containment seperti pada prosedur penanganan insiden malware. Kemudian yang keempat ada tahap pemberantasan, di mana tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan pemberantasan terhadap penyebab dari terjadinya insiden pada data atau database. Kemudian yang kelima, ada tahap pemulihan, di mana pemulihan ini merupakan tahap untuk mengembalikan seluruh sistem bekerja normal seperti semula pada insiden keamanan atau database, di mana pemulihan dilakukan terhadap penyebab terjadinya kebocoran, kerusakan data atau database. Kemudian yang keenam, ada tahap tindak lanjut, di mana tahap ini fase semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan dicatat sebagai referensi untuk di masa mendatang. Fase ini dapat memberikan masukan
kepada tahap-tahap persiapan untuk meningkatkan pertahanan. Kemudian di sini ada keamanan database, di mana bisa dikelompokkan. Yang pertama ada pencurian dan penipuan. Kemudian yang kedua ada hilangnya kerahasiaan dan privasi. Yang ketiga adalah hilangnya integritas. Dan yang terakhir adalah hilangnya ketersediaan. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah dalam tiap kelemahan yang ada di database. Yang pertama, selalu mengupdate patch. Kemudian yang kedua, menerapkan aturan-aturan firewall yang ketat. Kemudian yang ketiga ada sanitasi atau penyaringan input. Yang keempat, membuang storage prosedur. Yang kelima, encryption. Kemudian di sini ada tujuan dari keamanan database sendiri, yaitu dengan maksud untuk membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di daerah tertentu untuk memahami bagaimana caranya menangani suatu insiden yang terjadi pada data-data yang dimiliki oleh organisasi. Penanganan insiden ini pada data-data organisasi akan sangat bermanfaat untuk mengurangi resiko yang diakibatkannya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.